Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu adalah salah satu dari jalan cepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu pada malam hari ini benar-benar membuat kita semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuktikan cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai kita dan sangat merindukan kita, maka kita harus balas cinta dan rindu beliau itu dengan cinta yang sama. Mudah-mudahan kecintaan itu bisa membuat kita selamat di hari mahsyar, karena kata Rasul di hari akhirat kelak, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka dari sekarang kita menentukan pilihan. Di mahsyar kelak kita mau bersama siapa? Cintai dia. Kalau kita mau bersama Rasul, cintai dia. Dan mencintai Rasul itu artinya adalah cinta kepada sunnahnya, cinta kepada apa yang beliau suka, dan benci kepada apa yang beliau benci. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya diminta pada malam hari ini untuk berbicara seputar Zulhijjah. Sebenarnya kajian kita adalah kajian sirah, tapi saya dapat WA siang tadi. Ustaz, tolong dibahas nanti, tidak usah sirah dulu, tapi kita bahas persoalan Zulhijjah, karena kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Saya jawab iya, insya Allah kita akan membahas itu sesuai dengan ketersediaan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, ada 10 hari terbaik dalam satu tahun, dan ada pula 10 malam terbaik dalam satu tahun. 10 hari terbaik dalam satu tahun itu adalah 10 awal Zulhijjah. Sedangkan malam-malam yang terbaik dalam satu tahun itu adalah 10 malam terakhir Ramadan. Ini Allah tentukan hari-hari baik seperti itu, atau disimpulkan hari baik itu melalui amalan-amalan yang memang pahalanya dilipat gandakan, atau yang memang ada kekhususan hari di mana diberikan keistimewaan berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasul kita. Kenapa malam-malam terbaik itu adalah malam Ramadan? Karena di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar.
Kenapa pula hari-hari terbaik dalam satu tahun itu adalah 10 awal Zulhijjah? Karena di situ ada satu hari yang paling dibenci oleh syaitan, dan itu adalah hari wukuf di Arafah, hari ke-9 Zulhijjah. Besoknya 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Hari ke-9 Zulhijjah, di mana jemaah wukuf di Arafah, itu adalah hari yang paling dibenci oleh syaitan. Kenapa demikian? Karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang telah berhasil diganggu dan digoda oleh syaitan. Berarti gagal total syaitan ketika di hari itu. Walaupun dia sudah berhasil menggoda Bani Adam, anak manusia, melaksanakan berbagai macam bentuk dosa, ternyata hari itu hari dibukakan pintu maaf itu seluas-luasnya oleh Allah, dan bagi mereka yang meminta ampun dan beristighfar, Allah akan mengampuninya. Kalau memang hari-hari terbaik itu adalah 10 awal Zulhijjah, maka sekarang kita sesungguhnya sedang berada pada hari yang terbaik itu. 10 awal Zulhijjah berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa alasannya atau apa dalilnya? Kebaikan 10 hari itu dalilnya apa? Itu bisa kita lihat dari hadis dan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antara bentuk kebaikan yang ada atau di antara bentuk keutamaan 10 awal Zulhijjah itu bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Apa kata Rasul? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ay min al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh pada hari-hari itu mengalahkan semua amal soleh yang lainnya. Saking dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi 10 hari awal Zulhijjah. Jadi ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari di mana amal soleh di hari itu kalau dikerjakan paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 awal Zulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah amal itu juga bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Begitulah tingginya fadilah keutamaan amal pada hari yang ke-10. Tidak bisa juga dikalahkan amalan hari ke-10 itu oleh jihad. Kata Rasul, walal jihadu fisabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah yang tidak akan mengalahkan kebaikan-kebaikan itu. Illa, ada pengecualiannya oleh Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali ada seseorang yang keluar dari rumahnya dan dia membawa diri dan hartanya, keluar dari rumahnya bawa harta, walam yarji' min dzalika bi syai', lalu dia tidak kembali lagi ke rumahnya itu dengan apa yang dia bawa tadi. Ini menggambarkan bahwa tingginya nilai infak dan sedekah pada hari yang ke-10. Seseorang yang keluar dari rumahnya, dia membawa uangnya, membawa hartanya, walam yarji' bidzalika bisyai', lalu ia pulang, tidak lagi dia membawa harta tadi itu, berarti sudah habis dibagi-bagi, diletakkan kemana-mana.
Ini salah satu dari hadis Nabi yang menunjukkan fadilah dan keutamaan 10 awal Zulhijjah, di mana Nabi sendiri mengatakan hari-hari itu adalah hari yang paling dicintai oleh Allah amal-amal saleh, bahkan amal saleh di hari itu tidak bisa dikalahkan fadilahnya oleh jihad di jalan Allah. Padahal kita tahu bahwa jihad di jalan Allah adalah sesuatu yang sangat besar, berharga, tinggi sekali tingkat ibadahnya yang namanya jihad di jalan Allah. Tapi jihad itu sendiri tidak bisa mengalahkan amal saleh yang dilakukan pada hari 10 awal Zulhijjah. Dalam Al-Quranul Karim Allah bersumpah dengan 10 malam, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Mayoritas ahli tafsir, mayoritas mufassir mengatakan bahwa walayalin ashar yang ada pada ayat itu malam-malam dari 10 awal Zulhijjah. Ada satu riwayat yang mengatakan itu 10 malam Ramadan, tapi dianggap riwayat itu riwayat yang dhaif. Karena untuk 10 terakhir Ramadan itu tidak diambil dari ayat yang tadi itu, tapi ada pada ayat yang lain. Oleh karena itu kebanyakan ahli tafsir mengartikan atau menafsirkan walayalin ashar itu malam-malam dari hari-hari ke-10 awal Zulhijjah. Dan itu menunjukkan bahwa amalan-amalan itu, kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terfokus hanya pada siangnya. Ketika siangnya dianggap sebagai hari-hari yang terbaik, fadilah kebaikan siang itu terbawa sampai kepada malam hari. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan dalam satu riwayat bahwa sesungguhnya malam-malam dari awal Zulhijjah itu, awal-awal Zulhijjah itu, beliau selalu menghidupkan malamnya berdasarkan kepada keutamaan yang didapat dari ayat tadi itu. Ada lagi untuk sebagai dalil dari keutamaan 10 awal Zulhijjah itu seperti wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini ayat yang berhubungan dengan haji. Panggillah mereka untuk mengerjakan haji itu. Ini ayat diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memerintahkan atau memanggil manusia mengerjakan haji ketika Ka'bah sudah selesai dibangun oleh beliau bersama Nabi Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil mereka. Azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Niscaya orang akan datang dari penjuru yang jauh, ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan dan meraih manfaat. Manafi' itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, tidak satu. Berarti haji manfaatnya tidak satu, tapi manafi' ada banyak manfaat. Lalu untuk apa lagi? Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan. Apa makna ayyamin ma'lumat? Hari-hari yang ditentukan. Di antara mufassir, sebagian mufassir, bahkan banyak di antara ahli tafsir yang mengartikan ayyamin ma'lumat itu hari-hari yang tertentu, hari-hari yang berbilang, hanya beberapa hari saja. Itu maksudnya adalah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Walaupun ada di antara ahli tafsir yang lain mengartikan ayyami ma'lumat itu sebagai penafsir dari kata ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat, berarti bulan-bulan haji.
Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah sampai 10 awal Zulhijjah. Tapi kebanyakan dari ahli tafsir juga mengartikan ayyami ma'lumat itu dengan al-ashrul awal 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, oleh karena itu berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadis yang kita sampaikan tadi, disimpulkan oleh para ulama tentang fadilah dan keutamaan hari-hari awal dari Zulhijjah yang berjumlah 10 hari. Muncul pertanyaannya, lalu apa amalan-amalan yang perlu untuk dilakukan? Kalau berdasarkan kepada hadis yang awal yang dibaca tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 awal Zulhijjah. Kata al-amalu saleh, masuklah ke dalamnya semua bentuk amal saleh. Ada di antara ulama yang memberikan penjelasan, di antaranya begini, semua kita adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan Makkah dan Ka'bah. Kalau kita tanya umat Islam satu persatu, pengen enggak ke Mekah, pengen enggak umrah, pengen enggak lihat Ka'bah langsung, pengen enggak beribadah di sana, semua akan menjawab iya. Kalau dia muslim, rata-rata kecintaannya kepada Ka'bah ada. Tetapi apakah semua orang punya kesempatan untuk datang ke sana? Ternyata tidak. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah dengan kekayaan yang dia punya. Ada orang lain yang dimudahkan oleh Allah walaupun tidak kaya tapi berangkat juga dia ke sana. Tapi kalau dibanding yang tidak berangkat, lebih banyak yang tidak berangkat. Ada orang yang semua lengkap cukup tapi antrian belum nyampe. Katanya kalau sekarang daftar bisa 25-30 tahun yang akan datang. Ketika tidak semuanya punya kesempatan datang ke sana secara langsung, diberikan kepada mereka yang tidak bisa datang ke sana itu amalan-amalan yang ternyata bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di sana. Bahkan ketika dikatakan jihad pun tidak bisa mengalahkan amal soleh di hari yang ke-10, di 10 awal Zulhijjah itu. Jihad pun tidak bisa mengalahkan itu. Bukankah haji itu bagian dari jihad? Haji bagian dari jihad. Bahkan terang-terangan Nabi mengatakan bagi perempuan jihadnya adalah haji. Berarti dari segi kebaikan, meskipun kita tidak berangkat ke sana, orang sana ketika mereka sampai di sana pahala sholatnya saja berapa coba? Di Makkah bisa mendapatkan satu sholat itu 100.000. Di Masjid Nabawi bisa mendapatkan satu kali sholat dengan 1.000. Kita yang di sini tentu enggak. Untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada yang tidak berangkat ke sana, tapi Allah dan Rasulnya mengatur dalam syariatnya, sehingga diberikanlah fadilah amal-amal soleh pada 10 awal Zulhijjah. Ternyata sangat besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa juga orang-orang yang ikut korban tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku? Kan tidak boleh itu dalam artian bukan sampai ke tingkat haram gitu ya, tapi ada sunnahnya untuk menyempurnakan pahala. Karena itu kata Rasul kan, barang siapa yang sudah berniat berkorban lalu masuk awal Zulhijjah, fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafiri. Tidak boleh dia potong kuku lagi, tidak boleh potong rambut, untuk membawa suasana dia dengan orang-orang yang di sana. Orang Makkah kalau sudah ihram kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Dibawa suasana itu seolah-olah mereka berada di sana. Walaupun mereka tidak di Mekah, tidak di tanah suci, tetapi peluang untuk mendapatkan kebaikan tidak terhalang. Disitulah Nabi menyebutkan tidak ada hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari 10 awal Zulhijjah. Ternyata itu semua adalah untuk memberikan kemuliaan
untuk memberikan kemuliaan bagi kita yang tidak berhaji, bagi kita yang tetap berada di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, tetapi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada di antara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Lalu apa di antara amal? Tadi sudah kita katakan bahwa al-amalus saleh itu masuk ke dalamnya semua amal saleh. Karena bisa saja alif lam yang ada pada al-amalus saleh itu lil istighraq atau lil jenis amal saleh ke dalamnya itu infak, sedekah, tawasau bil haq, silaturahim dan lain sebagainya. Itu bagian dari amal saleh. Tapi untuk amalan secara langsung yang bisa kita dapatkan nasnya ada. Apa di antaranya? Kalau seandainya di antara yang di antara amal-amal saleh yang penting yang perlu untuk dilaksanakan pada 10 awal Zulhijjah itu adalah memperbanyak at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Memperbanyak ucapan-ucapan yang di dalamnya ada pujian-pujian untuk Allah. Maka takbir itu sesungguhnya dari segi hukum itu sudah boleh dilakukan ketika awal Zulhijjah sudah masuk. Dan takbir itu dibagi kepada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak, takbir yang dilakukan kapan kita mau. Takbir kan biasanya kalau diucapkan kapan? Kalau sudah malam hari raya, selesai sholat maghrib, mulailah bertakbir. Itu takbir muqayyad yang ketika waktunya dikaitkan dengan sholat. Nanti hari-hari tasyrik pun masih boleh untuk bertakbir. Setiap selesai sholat. Batasnya nanti kapan? Terbenamnya matahari pada hari tasyrik ketiga. Setelah maghribnya tidak ada lagi sunnahnya. Itu takbir muqayyad. Tapi kalau takbir mutlak tanpa diikat oleh waktu sholatnya, itu dibolehkan sebenarnya dari awal Zulhijjah. Tetapi ya kita kan kadang-kadang kalau sudah sebut takbir itu kan harus sama-sama, itu masalahnya. Kan tidak ada ketentuan harus sama-sama itu kan. Jadi ada orang duduk aja sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang takbir yang kita ucapkan itu sesungguhnya adalah bagian dari ucapan baik yang akan mendapatkan pahala. Berzikir, mengucapkan ucapan-ucapan pujian untuk Allah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, kan itu takbir, tahmid, tahlil, itu kan itu isinya. Bahkan itu diantara kalimat-kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang 4 tadi itu terkumpul semua keistimewaan dan kemuliaan Allah di situ. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. 4 zikir itu tuh, 4 ucapan zikir itu tersimpul di situ sebenarnya kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh juga kita memperbanyak zikir-zikir yang lain yang dicintai oleh Allah. Ada umpamanya kalimatani, ada 2 kalimat khafifatani fil lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan nanti, habibatani indar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. 2 kata ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Ini aja kalau kita ulang-ulang di 10 awal, sekarang dari awalnya sudah lewat, tinggal beberapa hari dan masih ada harinya, masih ada waktunya. Itu saja kalau seandainya kita ulang-ulang, insya Allah itu akan memberatkan timbangan kita. Karena Nabi sendiri yang bilang saqilatani fil mizan, 2-duanya berat dalam timbangan. Bukankah yang kita inginkan adalah timbangan ibadah kita, timbangan kebaikan kita selalu berat?
Orang nanti di akhirat kalau timbangan kebaikannya berat mengalahkan timbangan dosa, berarti dia masuk ke dalam kelompok ashabul yamin. Ashabul yamin berarti masuk surga. Tapi kalau seandainya timbangan dosanya yang lebih berat mengalahkan timbangan baiknya, maka menjadi ashabus shimal, kelompok kiri, masuk pula ke dalam neraka. Mudah sebenarnya untuk memperberat timbangan. Allah atur waktunya, yang salah satunya ada pada 10 awal Zulhijjah. Perkaranya kita mau atau tidak mau. Itu diantara amal saleh, zikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan dan besar kebaikannya itu zikir. Zikir kita tidak memerlukan modal apapun. Kalau zakat kan perlu uang banyak kan, infak kan perlu uang. Kalau zikir hanya modal menggerakkan lidah. Dan ada di antara ucapan zikir kita yang berfungsi di situ hanya lidah, bibir pun enggak. Dan itu adalah ucapan la ilaha illallah, bibir enggak ikut itu. Oleh karena itu pada saat kita sekarat diberikan satu kemuliaan. Kalau itu yang kita ucapkan, dakhalal jannah. Sekarat itu kan badan sudah lemah, fisik tidak bisa bergerak, pikiran barangkali juga tidak beraturan, tapi lidah masih berfungsi untuk sekedar mengucapkan la ilaha illallah, lidah saja. Saat sekarat pun ketika semua sudah lemah, tapi Allah berikan satu kemuliaan, lidah yang masih bisa mengucapkan kata terbaik. Dan zikir terbaik itu adalah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Tidak perlu modal dan tidak mengganggu kerja kita. Kita kalau sebagai bos di kantor umpamanya, terganggu enggak kerja kantor kita oleh ucapan la ilaha illallah? Enggak. Kita sedang nanda tangan surat umpamanya, terganggukah kerja kita itu oleh zikir? Nah, apalagi kalau zikir nanti dimaknai dengan zikir mengingat. Zikir ada dua makna, ada zikir menyebut, ada zikir mengingat. Kalau menyebut itu yang lidah yang berucap. Kalau mengingat kebesaran Allah, mengingat azab-azab Allah sehingga kita takut berbuat maksiat, ingat surga Allah sehingga kita terdorong untuk berbuat amal saleh. Itu zikir. Dan zikir mengingat itu hati yang difungsikan, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama zikir. Yang kedua, di antara amalannya adalah puasa. Apakah dibolehkan untuk puasa 9 hari itu atau tidak? Nah, ini pembahasan dibahas oleh para ulama. Banyak di antara ulama mengatakan mau berpuasa silahkan, karena puasa salah satu dari amal soleh. Dan Nabi tadi mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh pada hari 10 awal Zulhijjah, termasuklah ibadah puasa. Cuma yang langsung ada nas yang Nabi menyebutkan harinya itu ada pada hari ke-9 yang disebut dengan Saumu Arafah. Langsung ada nas, Nabi yang menyebutkan puasa Arafah itu puasa yang akan menebus kesalahan kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Betapa besarnya pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Arafah atau puasa hari ke-9. Orang yang berhaji boleh puasa enggak? Nah, tapi mereka dapat keampunan dosa dari hajinya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang berhaji lam yafsuk lam yarfuth
Dia tidak berkata kotor, dia tidak berkelahi, tidak berdebat-debat di sana, murni beribadah karena Allah. Tidak ada urusan yang lain. Raja'a kayaumin waladathu ummuh. Dia akan kembali ke tanah airnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bayi baru dilahirkan ada dosa enggak? Tidak ada. Mereka bukan tidak boleh terlarang untuk terlarang berpuasa karena mereka wukuf di Arafah. Yang berpuasa Arafah siapa? Yang tidak haji. Apa yang akan didapat oleh yang tidak berhaji kalau puasa Arafah? Tukaffiru as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da. Terampuni, ditebus dosanya setahun sebelumnya dan setahun. Sama enggak kira-kira manfaatnya? Luar biasa. Jadi tidak usah sedih-sedih kali ketika belum diberikan kemampuan Allah untuk haji. Kebaikan mereka berhaji bagi kita disediakan. Cuma mau atau tidak? Itu lagi. Kalau mau ambil, kalau tidak jangan ambil. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang selalu memilih yang terbaik untuk dunia dan untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Dia selalu memilih kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan untuk akhiratnya. Ketika ada janji-janji dari Rasul diampuni dosanya, tidakkah kita akan mengambil itu? Puasa hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah. Muncul masalah ketika berbeda hari Arafah, ketika berbeda tanggal 9 kita dengan Arab Saudi. Apa yang harus kita lakukan? Di Saudi hari ini tanggal 9-nya, hari ini wukufnya, besok Lebaran. Sementara kita di Indonesia diumumkan oleh Waliul Amr, oleh pemerintah kita, tanggal 9 itu besok. Sehingga hari Idul Adha-nya adalah besoknya lagi, hari Kamis. Sekarang apakah kita ikut pemerintah kita ataukah kita ikut wukuf di Arafah? Ini yang beredar perdebatan atau ikhtilaf atau perbedaan lah di kalangan para pakar-pakar. Sebagian mengatakan, oh kita harus ikut kapan wukuf di Arafah, maka disebut dengan siyamu yaumi Arafah. Nabi menamakan dengan puasa Arafah. Berarti karena mereka wukuf di Arafah. Tetapi ada sebagian yang lain, bukan patokannya mereka yang sedang wukuf, tapi patokannya adalah berdasarkan kepada ru'yatul hilal. Karena Allah dalam Al-Qur'annya mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal. Kok bisa hilal itu muncul, kecil, besar, hilang lagi, nanti muncul, kecil, membesar, kemudian hilang lagi. Kok bisa itu yang terjadi ya Rasulullah? Turun ayat menjawab itu. Itu semua adalah untuk ketentuan perputaran waktu kalian dan perputaran menentukan haji. Oleh karena itu, waktu kita termasuk dalam persoalan ibadah ditentukan oleh ru'yatul hilal. Kapan ru'yah hilal, itulah yang menentukan baik awal Ramadan maupun akhir Ramadan, termasuk Arafah yang akan ditentukan 9 Arafah itu oleh 1 Zulhijjah. Karena kapan 1 Zulhijjah, disitulah nanti baru menentukan 9. Jadi ru'yah itu bukan untuk 9-nya. 9 tidak perlu diru'yah lagi, yang diru'yah itu adalah 1 Zulhijjah. Apakah punya hak masing-masing negara untuk menentukan ru'yahnya, atau ru'yah itu hanya ada 1? Itu kalau dalam kita bawa kepada kajian fikih, itu ada babnya, itu ikhtilafu matali'il ahillah. Ikhtilaf matali'il ahillah, perbedaan tempat terbitnya hilal. Kalau kita bawa kepada hadis Abu Quraib, apa yang terjadi pada masa Muawiyah ketika beliau yang memimpin dunia Islam ketika itu, dia tinggal di Syam. Penduduk Madinah dengan Syam ketika itu berbeda hilalnya.
Ada Abu Quraib yang datang ke Syam itu, mereka di Syam itu melihat hilal pada malam Jumat. Sementara di Madinah mereka melihat hilalnya pada malam Sabtu. Ibnu Abbas ketika itu mengambil satu keputusan, ini ru'yah kita, itu ru'yah mereka. Dan Ibnu Abbas mengatakan ketika Abu Quraib nanya, endakkah kita cukup dan ru'yahnya Muawiyah di sana? Apa kata Ibnu Abbas ketika itu? La, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami dulu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kebanyakan ulama mengatakan bahwa matali'ul ahillah itu bisa berbeda, bukan satu. Oleh karena itu bisa saja di Saudi sudah ru'yah, di kita belum. Kalau berbeda ru'yah, berarti berbeda satu Zulhijjah. Kalau berbeda satu Zulhijjah, berarti otomatis akan berbeda 9 Zulhijjah. Dan kita dituntut untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh waliul amr, oleh pemerintah di mana kita berada. Orang Indonesia yang sedang berhaji ikut keputusan di mana mereka berada. Maka Syekh Utsaimin pernah memberikan fatwa, di antara bentuk fatwa dia begini, seandainya kita berada di satu negara, musafir di negara kita, tempat kita berada awal itu belum berbuka, belum masuk 1 Syawal, tapi kita musafir ke satu negara, ternyata sampai di negara sana orang sudah lebaran. Maka kata beliau, kita ketika sampai di sana wajib ikut di sana, maka kita ikut berlebaran bersama. Jangan pertahankan negara kita yang tadi kita berangkat, yang masih 30 Ramadan, sementara di sana sudah satu Syawal. Ikut pemerintah di mana kita berada. Itu ada salah satu dari fatwa beliau seperti itu. Dan wallahu alam, saya secara pribadi lebih cenderung untuk ikut kepada yang kedua tadi, itu berbeda ikhtilaf matali' al-ahillah, sehingga 9 Zulhijjah kita tidak mesti mengikuti ketika mereka wukuf, tetapi 9 Zulhijjah kita mengikuti ru'yah di mana kita berada. Karena pemerintah kita berbeda dalam hal ini di tahun ini, maka berarti 9 Zulhijjahnya adalah besok. Karena memang kalau dikaji-kaji betul, untuk menyamakan puasa kita dengan saat wukuf sebenarnya tidak bisa juga. Sekarang kita umpamanya ada yang puasa hari ini, mulai dia puasa, di sana itu baru jam 2, jam 1, atau katakanlah jam 3, belum ada wukuf. Jam 1 malam kita sekarang sahur di sini, pas masuk waktu subuh kita mulai puasa Arafah, di sana baru jam 2, belum ada peristiwa wukuf. Wukuf itu secara sunnahnya waktu wukuf dimulai itu setelah zuhur masuk. Sholat zuhur mereka jamak zuhur dan asar, lalu nanti ada khutbah Arafah. Ketika mereka selesai itu, disitulah mereka sudah tidak boleh lagi keluar dari Arafah karena sudah masuk waktu wukuf. Jam 12 atau jam 1 di sana, ketika mereka memulai wukuf, kita sudah mau buka di sini. Jadi tidak bersamaan. Itu kita yang di Indonesia Barat. Kalau Indonesia Timur itu tambah lagi 2 jam. Berarti zuhur di sana ketika wukuf itu dimulai, mereka sudah siap-siap salat Isya. Padahal tadi siangnya mereka puasa Arafah. Berarti mereka puasa Arafah enggak juga bersamaan dengan kegiatan wukuf di Arafah. Ini satu persoalan memang yang perlu untuk didudukkan. Tapi bagaimanapun perbedaan itu terjadi, tinggal lagi bagaimana kita mensikapinya secara baik. Belum lagi nanti ketika perbedaan mereka itu bisa 8 jam atau 7 jam. Kita kan kalau dengan Indonesia Timur kan paling 6 jam kan. Indonesia Barat itu 4 jam bedanya dengan Arab Saudi. Oleh karena itu ingin bersamaan puasanya dengan kegiatan wukuf itu memang akan sulit. Iya, kalau kita tahu wukuf itu hari apa. Pada masa dulu gimana coba?
Masa dulu kan tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Untuk sampainya satu surat khalifah saja ke yang dia tuju itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu baru sampai di sana. Jadi apakah mereka tidak kena oleh hukum yang dianggap ada sekarang itu, bahwa harus puasa itu sejalan dengan kegiatan hukum, sementara hari hukum dulu itu tidak diketahui karena alat komunikasi tidak seperti hari ini. Tidak mungkin begitu mudah untuk menuduh mereka ini kan salah. Otomatis puasa mereka adalah sesuai dengan ru'yah yang ditetapkan oleh negara mereka masing-masing. Nah, yang jangan berbeda itu seharusnya dalam satu negara sebaiknya jangan berbeda. Seharusnya. Tapi kenapa bisa berbeda? Karena selain diandalkan ru'yah, ada yang mengandalkan hisab. Dan hisab itu sangat memungkinkan sekali untuk berbeda dengan ru'yah. Kenapa demikian? Karena ru'yah itu standarnya adalah imkanur ru'yah, mungkin untuk dilihat. Dan mungkin untuk dilihat itu setidaknya bulan ada pada ketinggian 2 derajat. Sedangkan hisab yang jadi patokan bukan mungkin dilihat, tapi yang jadi patokan adalah wujudul hilal, adanya hilal. 1 derajat pun berarti bulan dianggap sudah ada. Kalau dianggap sudah ada, berarti sudah masuk bulan baru, karena bulan sudah ada padahal baru satu derajat. Kalau kita lihat hadis Nabi, patokan yang sebenarnya bukan adanya hilal, tapi imkanur ru'yah, mungkin untuk dilihat. Apa contoh hadisnya? Umpamanya Nabi bilang begini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena sudah melihatnya bulan, dan berbuka pula lah, Syawal maksudnya itu, karena terlihat bulan. Fa in ghumma alaikum, jika tertutup awan, mungkin bulan sudah ada tapi hanya karena tertutup. Kan Nabi bukan bilang kalau belum ada kan, kalau tertutup, kalau tidak nampak, mungkin hilal sudah ada tapi karena awan mendung mau hujan, adanya tidak jadi patokan oleh Nabi, tapi mungkin dilihat itu jadi patokan. Maka jika awan mendung, langit mendung, tidak kelihatan bulannya, fa akmilul iddata thalathina, sempurnakan Sya'ban itu menjadi 30. Oleh karena itu, merubah ru'yat menjadi hisab, sebenarnya ada sesuatu yang hilang. Karena ru'yah hilal itu sendiri adalah salah satu dari kebesaran Allah, salah satu dari makhluk Allah, dan menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Karena perjalanan bulan itu adalah sebagai tanda untuk pergantian waktu. Oh, kan bisa dengan hisab. Kalau sudah main hisab, hanya main hitung-hitungan gitu saja. Untuk puasa 10 tahun berikutnya sudah bisa ditentukan hari ini. Hilang satu sunnah ru'yatul hilal. Ketika hilal dilihat, kan ada doanya kan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Kan itu berarti kita kembalikan apa yang dilihat itu kepada Allah, dan itu tauhid, itu akidah. Kalau begitu Pak Ustadz, nanti tidak pernah menyatu nanti puasa. Sekarang pertanyaannya, ada tidak perintah dari Nabi bahwa puasa seluruh umat Islam itu harus serentak? Ada tidak perintahnya? Tidak ada. Tapi puasalah karena ru'yah hilal, ada tidak? Ada. Tidak pun kita serentak umat Islam sedunia nih, karena tidak bisa juga serentak. Kalau jarak 12 jam umpamanya, beda hari itu, ada yang hari sekarang Sabtu, besok dia di negara lain besok baru masuk Sabtunya. Tidak akan bisa juga serentak. Oleh karena itu yang penting itu bukan serentaknya,
Karena tidak pun serentak tidak ada masalah. Dulu tidak serentak juga tidak ada masalah. Itulah contoh hadis Abu Quraib tadi itu. Ibnu Abbas bilang tidak cukup itu ru'yah mereka. Hazi ru'yatuna wa tilka ru'yatuhum. Ini ru'yah kita, itu ru'yah mereka pula. Hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah karena itu sekali lagi berpatokan kepada ru'yah nampaknya memang tetap harus dipertahankan karena di situ ada sunnah dan ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hilal dilihat, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang kalau sudah hisab, apa doanya? Bisa kita tentukan 10 tahun berikut Ramadan hari ini, bisa. Ada doanya enggak pas kita tahu? Kalau pas ru'yah, ada. Dan Nabi mengajarkan, ketika ru'yah dilihat, langsung Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungannya dengan akidah, dengan iman. Ini makhluk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seandainya kita tidak puasa hari ini, tidak apa-apa, insyaallah besok akan ada hari yang ke-9. Yang puasa hari ini juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara amal yang kedua. Amal yang ketiga yang ada, kayaknya ada pertanyaan di belakang sadar ibu. Belum sampai lagi nih Bu. Silakan. Yang puasa satu hari tanggal 9 ada langsung fadilah yang disebutkan oleh Nabi. Sedangkan yang 1 sampai 8 tidak ada kekhususan dalil yang menyuruhnya, tetapi karena puasa itu bagian dari amal soleh, maka boleh. Berarti masuk ke dalam fadilah umum yang tadi itu, tidak disebutkan seperti apanya. Yang jelas sangat dan lebih dicintai oleh Allah. Apa yang akan dia dapatkan? Wallahu alam. Yang jelas itu adalah amalan terbaik di hari terbaik. Tapi untuk yang ke-9-nya itu langsung ada nas yang memang menyebutkan fadilahnya. Jadi tidak mesti juga kita pusing-pusing untuk memikirkan kira-kira kalau 1 ini apa pula pahalanya, 2 apa pula pahalanya. Tidak mungkin bisa kita tahu kalau Nabi tidak menyampaikan. Yang ada adalah keumuman melaksanakan amal soleh. Terima sajalah nanti pahalanya di sisi Allah ketika kita puasa. Bagaimana kalau yang 8-nya ini juga dipuasakan? Tidak apa-apa, tapi niat nanti akan terkait dengan niat. Kan ada orang biar tidak bermasalah, nanti 9-nya besok puasa juga, hari ini puasa juga. Cuma apakah kalau puasa hari ini kita niatkan untuk 9? Atau besoknya 9 juga? Tidak mungkin 2 kali 9. Maka yang langsung ada niat untuk hari Arafah atau hari ke-9 adalah memang pada tanggal 9. Sedangkan 1 sampai 8 itu niatkan puasa secara umum karena kita berada pada hari baik yang memang dipuji oleh Rasul kita, amalan kebaikan itu. Saya tadi ingin masuk pada hari yang ke-10-nya karena ada amal khusus pada hari yang ke-10 bagi yang tidak berhaji, itu ibadah kurban umpamanya. Tapi kayaknya nggak cukup waktu ini. Tapi sekedar sekilas saja, ibadah kurban adalah satu ibadah yang juga di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan punya kebaikan yang sangat baik. Karena itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan, bukti kepedulian kita juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan ada beberapa hal tentu saja dalam ibadah kurban itu yang secara hukumnya, apa sunnah-sunnahnya, bagaimana kita harus melakukannya. Karena kurban itu adalah ibadah, tentu ada fikihnya. Tentu tidak boleh kita berbuat semau kita saja. Seperti tidak boleh menjual kulitnya, tidak boleh memberikan upah kepada penyembelih, tukang jagal. Sebenarnya bukan tidak boleh diberi upah,
tidak boleh diberi upah dari hewan kurbannya. Kata Ali seperti itu, wa nahnu nu'ti min indina, kami memberinya, kalau mau dikasih juga upah tukang jagal itu, kami mengambilnya dari sisi kami sendiri. Artinya apa yang sudah disembelih atas nama Allah, tidak boleh lagi kita mengambil keuntungan dunia kita, maka tidak boleh dijual. Jual itu kan untuk keuntungan dunia kita, sementara kita sudah sembelih atas nama Allah, kita serahkan ini kepada Allah, berarti tidak ada hak kita lagi untuk memperjualbelikan. Maka Nabi mengatakan, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual hewan kurbannya maka sama dengan tidak berkurban. Yang tidak boleh menjual itu yang berkurban. Sekarang begini, masing-masing dapat jatah kurbannya, sudah dibagi-bagi, sebulan dapat 1 kantong. Sebulan yang dapat 1 kantong nih, boleh tidak dia jual? Masuk tidak pada larangan? Yang dilarang itu kan saya yang berkorban, saya sudah serahkan atas nama Allah, berarti tidak boleh mengambil keuntungan dunia. Adapun kalau sudah menjadi milik siapa saja, kan sudah hak dia. Mau dia kasihkan ke orang lain, mau dia jual lagi, mau dia masak sendiri, itu sudah menjadi urusan dia, tidak menjadi soalan. Ada banyak fikihnya. Saya kira kita tidak akan bisa menyampaikannya pada malam hari ini, mengingat waktu sudah berbunyi tadi, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,